Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ya Bu. Nurlita Putri Yuli Astuti, Hadir Bu. Elvina Seli Nur Isani. Oke, semuanya masuk ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Berdoa selesai. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pantun. Pantun itu banyak sekali jenisnya. Ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun nasihat, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ceramah. Di sini siapa yang sudah tahu apa itu ceramah? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Lita. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Ya, betul sekali Mbak Lita. Tadi Mbak Lita menerangkan bahwa ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Ceramah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ceramah umum. Ceramah umum yaitu pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Sedangkan yang kedua yaitu ceramah khusus. Ceramah khusus yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada mad'u atau khalayak tertentu dan juga bersifat khusus, baik itu materi maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ceramah. Ciri-ciri ceramah itu diantaranya yang pertama merupakan keterampilan berbahasa satu arah. Yang kedua berbicara secara berdiri kepada orang banyak. Yang ketiga merupakan kegiatan pasif reseptif atau menyimak dengan sungguh-sungguh. Yang keempat biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasikal atau kelas. Sedangkan untuk menentukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah itu mempunyai langkah-langkah tersendiri. Di antaranya, yang pertama, mendengarkan ceramah secara cermat. Yang kedua, mencatat nama acara dan nama pembicara yang memberikan ceramah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Yang keempat, menemukan pokok-pokok ceramah pada setiap parator atau paragraf lisan. Yang kelima, menuliskan pokok-pokok isi ceramah dalam kalimat-kalimat pendek dan lengkap. Dan struktur ceramah itu ada 3. Apa saja, siapa yang tahu? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, saya kasih tahu dulu ya. Komponen atau struktur ceramah itu ada 3. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua yaitu isi, yang ketiga yaitu penutup. Dan untuk menyimak setiap unsur ceramah yang didengar perlu diperhatikan, berkonsentrasi saat mendengarkan, memahami setiap kata dan kalimat yang disampaikan pembicara. Adapun cara untuk menyimpulkan dan menelaah isi pidato yang didengar mempunyai caranya tersendiri, yaitu menuliskan isi ceramah yang telah didengar, membuat ringkasan dan isi ceramah, membandingkan anekdot dan humor. Oke, selanjutnya yaitu metode dalam ceramah. Metode ceramah itu ada 4. Yang pertama yaitu memoriter atau menghafal. Biasanya penceramah sudah melakukan persiapan dan kemudian menghafal teks ceramah yang akan disampaikan kepada pendengar. Yang kedua yaitu membaca naskah.
Biasanya penceramah melakukan ceramah dengan membaca teks ceramah yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Yang ketiga atau yang C yaitu impromptu. Impromptu yaitu biasanya penceramah akan menyampaikan ceramah tanpa naskah dan bantuan apapun karena metode ini bersifat dadakan. Yang terakhir yaitu ekstemporan. Biasanya penceramah menulis poin-poin penting yang digunakan sebagai catatan pengingat ketika menyampaikan ceramah. Bagaimana, apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu? Iya. Iya. Kalau iya, sekarang kita praktek untuk menyimak. Sekarang kita menyimak sebuah ceramah ya. Kemarin sudah Ibu infokan untuk menyimak video yang ada di YouTube. Apakah sudah diputar dan disimak? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, Ibu akan memberikan kuis mengenai materi hari ini dan video tersebut. Mbak Lita, tolong bagikan ya soalnya. Besar. Ibu kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan soalnya ya. Iya, Bu. Oke. Oke, 20 menit sudah dilalui. Sekarang saatnya kita mengevaluasi hasil jawaban dari kalian. Siapa yang mau membacakan soal yang pertama? Ya, silakan Mbak Vina. Penyampaian sebuah nasihat disebut dengan A. Ceramah, B. Dakwah, C. Seminar, D. Presentasi, E. Diskusi. Jawabannya apa Mbak? A. Ceramah. Oke, jawabannya A. Ya, betul sekali. Yang kedua, siapa yang mau membacakan soal? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Lita. Tujuan utama adanya ceramah adalah A. Mendeskripsikan sesuatu, B. Menjelaskan sebuah fenomena yang sedang terjadi, C. Memberikan nasihat, D. Untuk menambah relasi, E. Untuk menenangkan diri. Jawabannya C, Bu. Ya, betul sekali, jawabannya C. Yang ketiga, siapa yang mau membacakan soalnya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vina lagi. Berikut adalah ciri dari ceramah kecuali A. Mengandung opini saja, B. Merupakan keterampilan berbahasa satu arah, C. Merupakan kegiatan pasif reseptif, D. Berbicara secara berdiri di depan orang banyak, E. Biasanya dilakukan dalam keperluan belajar mengajar klasika. Jawabannya apa Mbak Vina? A. Mengandung opini saja. Ya, betul sekali. Kecuali itu artinya yang bukan ya, dan jawabannya itu benar A. Siapa yang keempat yang mau membacakan soalnya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Apa inti dari video ceramah yang sudah kalian simak? A. Sebagai anak harus menghormati dan berbakti kepada orang tua. B. Sebagai anak harus berani kepada orang tua. C. Sebagai anak berbakti kepada orang tua jika ada maunya saja. D. Anak yang tidak mau mengakui kedua orang tuanya. E. Sebagai anak yang tidak mau tahu perihal kehidupan orang tuanya. Jawabannya A. Oke, jawabannya A, betul sekali. Nomor 5, silakan dilanjut Mbak Lita sekalian. Metode apa yang digunakan dalam video ceramah tersebut? A. Memoriter dan impromptu. B. Ekstemporan dan membaca naskah. C. Ekstemporan dan memoriter. D. Membaca naskah dan impromptu. Jawabannya Memoriter dan membaca naskah. Bu. Oke, benar. Jawabannya E, memoriter dan membaca naskah. Baik, sudah selesai semua. Untuk penilaiannya, yang pilihan ganda benar dikali 3 terus dibagi 2. Yang uraian benar dikali 5 terus dibagi 5.
Jika sudah, jumlah nilai uraian ditambah pilihan ganda terus dikalikan 2. Nanti itu akan ketemu nilai atau skor akhirnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang wawancara. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa setelah belajar. Bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.